Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Anggraini dari jurusan Teknik Informatika kelas TI 2019B dengan NIM 19051204069. Di sini saya akan menerangkan mengenai apa itu jaringan komputer beserta jenis-jenisnya, atau kita rangkum dalam judul model infrastruktur jaringan. Nah, pengertian jaringan komputer. Sebelum itu, pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana suatu komputer dapat berinteraksi dengan komputer lainnya? Bagaimana kita bisa mengakses dan mengunduh berbagai file dari server situs web yang terletak di negara atau bahkan benua yang berbeda? Nah, hal ini dapat terjadi berkat adanya jaringan komputer. Jadi, secara sederhana, jaringan komputer adalah sistem jaringan yang membantu komputer untuk saling berinteraksi. Kemudian jenis jaringan komputer. Jaringan komputer terbagi menjadi beberapa jenis. Klasifikasi jaringan pun ditentukan berdasarkan beberapa kriteria seperti luas jangkauan, fungsi, media yang digunakan, dan lain sebagainya. Jenis jaringan berdasarkan jangkauan geografisnya. Ada 4. Yang pertama PAN atau Personal Area Network. Biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya jaringan rumah atau kantor. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network, menghubungkan perangkat jaringan yang relatif pendek seperti jaringan yang ada di kantor, sekolah, dan rumah. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, adalah jaringan komputer yang menghubungkan 2 atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Jika jarak yang menghubungkan 2 LAN sudah tidak mungkin, maka jaringan MAN pun digunakan. Nah, yang keempat ada WAN atau Wide Area Network, merupakan yang paling luas cakupannya, yaitu menghubungkan berbagai wilayah di seluruh dunia. Lalu ada jenis jaringan berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Ada 2, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Yang pertama, jaringan terpusat adalah jaringan yang mengandalkan satu komputer sebagai server untuk menyimpan data, sedangkan komputer-komputer lain hanya berperan sebagai perantara untuk menyimpan, mengolah, dan membaca data di komputer server. Jika diperluas, jaringan tersebut akan menjadi jaringan terdistribusi. Jenis jaringan ini terdiri dari beberapa server dengan peran dan fungsi yang berbeda-beda. Dengan demikian, data akan terdistribusi antar server dan diakses oleh klien-klien. Yang ketiga, jenis jaringan berdasarkan media transmisinya, yaitu ada jaringan kabel. Jaringan kabel mengharuskan semua komputer terhubung ke perangkat jaringan melalui kabel-kabel untuk dapat saling berkomunikasi seperti yang ada di gambar. Kemudian ada jaringan nirkabel ada karena jaringan komputer tersebut berevolusi. Komunikasi jaringan ini menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, dengan adanya jaringan nirkabel, jaringan pun dapat diperluas hingga ke seluruh dunia. Bisa dilihat seperti yang ada di gambar. Kemudian yang keempat, jenis jaringan berdasarkan aksesnya. Ada 2, yaitu internet dan intranet. Apa sih perbedaan internet dan intranet itu? Nah, internet adalah yang bisa diakses untuk kalangan internal, sedangkan internet bisa diakses oleh kalangan publik. Jenis jaringan berdasarkan topologi. Topologi jaringan adalah cara menghubungkan atau menyambungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan LAN atau Local Area Network, di mana di dalamnya menggabungkan mengenai hubungan antara unsur-unsur dasar jaringan. Nah, ada 6, yaitu topologi ring, mesh, star, volley connection, line, tree, and bus. Yang pertama ada topologi bus, merupakan jenis topologi yang bentuk konfigurasinya disusun secara linear atau berderet. Nah, kelebihan dan kekurangannya dapat dilihat, yaitu ada kemudahan dalam hal pengembangan jaringan. Hal itu tampak pada kemudahan dalam penambahan dan pengurangan node. Kemudian kekurangannya adalah untuk kerusakan pada satu node mempengaruhi aktivitas node yang lain. Jaringan yang padat akan memperlambat akses dan bisa dibaca dan lain sebagainya. Kemudian ada topologi star, merupakan topologi yang dimana server berada atau terletak di tengah serta terhubung secara langsung para klien melalui satu kabel untuk satu klien. Kelebihannya ada kerusakan pada satu saluran itu tidak mempengaruhi saluran yang lain. Tingkat keamanannya juga tergolong tinggi. Kemudiannya, apabila server mengalami gangguan, maka seluruh aktivitas rangkaian akan terhenti. Pemakaian kabel yang terlalu boros.
Kemudian yang ketiga ada topologi atau topologi cincin. Merupakan jenis topologi di mana bentuknya melingkar seperti cincin di mana node-node akan saling terhubung satu sama lain. Kelebihannya adalah mudah dalam perancangan dan pengimplementasian, lebih hemat dalam pemanfaatan kabel. Kemudian kekurangannya yaitu sulitnya melakukan penambahan, pengurangan, dan pengubahan perangkat atau node karena setiap node terhubung, bahkan jika ini dilakukan maka jaringan akan sedikit terhambat. Topologi mesh merupakan jenis topologi yang perangkatnya terhubung secara langsung dengan perangkat lainnya dalam jaringan, atau dengan kata lain, topologi mesh merupakan topologi penghubung antar perangkat dalam jaringan. Kelebihannya itu memanfaatkan sistem dedicated links sehingga menjamin data langsung dikirim ke tujuan tanpa melalui komputer-komputer yang lain. Kekurangannya sendiri yaitu sulitnya dalam instalasi dan konfigurasi karena topologi jenis ini tuh sangat rumit ya. Terus ada juga memerlukan biaya yang cukup besar, dan lain-lainnya bisa dibaca. Kemudian yang kelima ada topologi tree atau topologi pohon yang biasa disebut sebagai topologi jaringan bertingkat, yaitu merupakan jenis topologi yang terbentuk dari sekumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus yang berperan sebagai jalur punggung. Kelebihannya dapat membentuk satu kelompok yang saling membutuhkan. Sebagai contoh, perusahaan dapat membangun kelompok dengan terminal pembukuan dan terminal penjualan. Kelemahannya sendiri adalah boros dalam pemakaian kabel dan sulitnya dalam instalasi dan konfigurasi. Kemudian ada topologi linear atau runtut atau biasa disebut dengan topologi bus runtut, merupakan perkembangan dari topologi bus di mana kabel utama akan dihubungkan dengan penyambung yang awam disebut T-connector dan pada ujungnya harus diakhiri oleh terminator. Keuntungannya adalah lebih hemat kabel, instalasi dan konfigurasinya tergolong sederhana. Kemudian kelemahannya kurang terjaminnya keamanan data dan dibutuhkan repeater untuk jarak jauh. Nah, sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.